Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurharija, mahasiswi psikologi dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai gangguan kecemasan. Menurut Freud, gangguan kecemasan atau kecemasan merupakan keadaan efektif yang tidak menyenangkan disertai dengan sensasi fisik yang memperingatkan individu atau orang tersebut terhadap bahaya yang akan datang. Gangguan kecemasan merupakan gangguan ketakutan dan cemas yang berlebihan. Ketakutan merupakan respon emosional terhadap ancaman nyata yang dirasakan oleh seseorang, sedangkan kecemasan atau cemas merupakan antisipasi ancaman di masa depan. Dapat dialami oleh berbagai individu tanpa mengenal usia ataupun jenis kelaminnya. Gangguan kecemasan memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu fobia. Fobia biasanya merasa takut, cemas, ataupun menghindari suatu objek atau suatu situasi tertentu. Ada beberapa jenis fobia, yaitu fobia terhadap hewan, lingkungan, suntikan, dan situasi tertentu. Yang kedua yaitu social anxiety disorder, yaitu di mana individu merasa takut, cemas, dan menghindari interaksi sosial. Contohnya seperti individu merasa takut ataupun menghindari ketika berinteraksi dengan orang lain. Kemudian individu merasa takut dan cemas ketika berada dalam situasi di mana dia dapat dilihat atau dapat diamati aktivitasnya oleh orang lain, misalnya ketika dia makan ataupun ketika dia minum ataupun dalam aktivitas yang lainnya juga. Gangguan kecemasan yang ketiga yaitu panic disorder, yaitu serangan panik atau gelombang yang tiba-tiba muncul dari rasa ketakutan dan ketidaknyamanan yang intens kemudian mencapai puncaknya dalam beberapa menit yang kemudian disertai dengan gejala fisik dan kognitif. Jenis gangguan kecemasan yang terakhir yaitu generalized anxiety disorder, yaitu kecemasan atau gangguan kecemasan umum, yaitu merupakan kecemasan dan ketakutan yang berlebihan terhadap segala hal, misalnya seperti pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh individu. Adapun cara atau alternatif untuk menghadapi gangguan kecemasan yaitu yang pertama dengan mengambil napas panjang. Caranya kita menarik napas panjang melalui hidung kita, kemudian menahannya selama beberapa detik. Setelah itu kita hembuskan napas melalui mulut kita secara perlahan-lahan. Kemudian yang kedua yaitu dengan berpikir positif. Karena kecemasan yang kita alami akan semakin buruk jika kita selalu berpikiran negatif. Kemudian yang ketiga yaitu lampiaskan rasa cemas yang kita alami dengan berolahraga, karena ternyata dengan berolahraga dapat meningkatkan mood atau suasana hati kita. Cara yang selanjutnya atau alternatif yang selanjutnya yaitu dengan kita berbicara pada orang lain. Seringkali ketika kita merasa cemas, kita menganggap bahwa masalah yang kita hadapi tidak akan ada orang yang mampu menolong masalah kita. Padahal tidak ada salahnya ketika kita berbicara kepada orang lain terkait masalah yang kita hadapi. Tentunya kita berbicara masalah tersebut terhadap orang-orang yang kita percayai. Mudah-mudahan dengan kita berbicara kepada orang lain terkait masalah yang kita hadapi, maka masalah kita akan terselesaikan, ataupun jika mereka tidak mempunyai solusi terhadap masalah yang kita alami, setidaknya mereka dapat memberikan rasa tenang sehingga kita tidak mengalami rasa cemas yang berlebihan. Cara atau alternatif dalam untuk menghadapi gangguan kecemasan yaitu dengan melakukan hal yang kita sukai. Melakukan hobi atau aktivitas yang kita sukai dapat menurunkan kecemasan yang kita alami. Akan tetapi ketika kecemasan yang kita alami semakin parah dan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari kita, maka carilah pertolongan kepada psikolog atau psikiater. Itu ada metode terapi yang bisa dilakukan yaitu metode cognitive behavioral therapy, yaitu yang berfokus untuk bagaimana cara kita menghadapi kecemasan yang kita alami. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih.